Assalamualaikum. Bagaimana kabar Ananda Soli Salihah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bagaimana pagi ini? Apakah sudah sarapan? Sudah salat duha? Alhamdulillah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam memahami pembelajaran hari ini. Adab berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Oke anak-anak, seperti biasa, kita lanjut hafalan dulu ya. Surah Al-Mursalat ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasyirati nashra. Kalian ulangi sebanyak 3 kali ya. Kemudian kalian ulangi lagi dari ayat 1 sampai ayat 3. Diulangi sebanyak 3 kali. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ialah 1. Dengan pengamatan gambar, siswa dapat mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. 2. Setelah menyimak teks bacaan, siswa dapat menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. 3. Setelah mengamati gambar peta, siswa dapat menjelaskan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dengan benar. Mari kita simak teks di halaman 12. Hari sudah semakin sore. Ali yang berada di halaman rumah bergegas kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lama setelah Ali masuk, Pak Said terlihat berada di depan rumah. Pak Said baru pulang dari kantor tempat ia bekerja. Assalamualaikum. Pak Said mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Wah, tidak biasanya ayah baru sampai rumah sesore ini, kata Ali sambil menengok ke depan rumah. Iya nak, tadi di tengah-tengah perjalanan ada orang yang mengalami kecelakaan. Dia terjatuh dari motornya yang menyebabkan tangannya terluka. Melihat hal itu, ayah kemudian berusaha menolongnya. Ayah mengantarkannya ke rumah sakit terdekat. Alhamdulillah, kondisinya sudah membaik setelah mendapatkan penanganan dokter. Itulah kenapa ayah telat sampai ke rumah. Oh, begitu. Siapa orang yang mengalami kecelakaan tersebut, ayah? Apakah ayah mengenalnya? Tidak nak, ayah tidak mengenalnya. Lalu, kenapa ayah menolongnya? Padahal ayah tidak mengenal orang tersebut. Anakku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dengan sesama. Sekalipun kita tidak mengenal orang tersebut, menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan termasuk sebagai amal baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kan, Ali? Iya, ayah. Betul sekali. Selain itu, perilaku tolong-menolong dan mencintai sesama manusia juga merupakan bentuk pengamalan dari Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apalagi ya pengamalan nilai-nilai Pancasila selain dari cerita tadi? Yuk kita simak. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita tidak hanya menghafalkan kelima sila yang ada dalam Pancasila. Kita juga berkewajiban untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, agar terciptanya suasana tenang, sejahtera, damai, dan aman. Apa saja nilai-nilai Pancasila tersebut? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
mengandung nilai yang sangat religius atau bersifat rohani. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Memiliki toleransi antar umat beragama. Tidak memaksakan kehendak ataupun mengejek antar umat beragama. Selanjutnya, nilai sila yang kedua, mengandung nilai moral kemanusiaan. Sila ini mendorong kita untuk selalu menghormati sesama manusia, serta wajib untuk saling membantu dan bersatu padu, melakukan kegiatan kemanusiaan, misalnya menjenguk teman yang sedang sakit, membantu teman yang sedang kesusahan. Selanjutnya, nilai sila ketiga, Persatuan Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai budaya, agama, serta suku yang berbeda yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sila ini mengutamakan kepentingan bersama, menjalin persaudaraan dan kesatuan bangsa. Menerapkan cinta tanah air, contohnya melaksanakan upacara bendera. Adapun nilai Pancasila yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai yang terkandung dalam sila ini adalah mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama dan menghormati perbedaan pendapat. Sila ini juga mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adapun contohnya di sekolah adalah mengikuti pemilihan ketua kelas dan diskusi kelompok. Yang terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung nilai untuk bersikap adil, tidak hanya adil terhadap dirinya, tetapi juga adil terhadap orang lain. Kita harus terlebih dahulu menunaikan kewajiban sebelum menuntut hak-hak yang kita miliki. Contoh dari sila ini adalah bersikap hemat dan tidak menerima suap. Nah, itulah tadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekarang, coba kalian simak perilaku berikut yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pancasila. Waktunya latihan soal. Catat soal ini di buku tematik tugas kalian.
Mudah bukan? Ini adalah salah satu contoh geografis di Indonesia loh. Di mana? Ya, benar, Gunung Bromo. Kondisi atau letak wilayah dapat dilihat secara astronomis dan geografis. Penampakan Gunung Bromo yang kalian lihat tadi adalah contoh secara geografis ya. Sekarang, coba perhatikan peta negara Indonesia. Dilihat dari peta tersebut, letak astronomis Indonesia adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kalau kalian perhatikan peta tadi, kalian akan melihat 5 pulau terbesar di Indonesia. Pulau apa saja kah itu? Ya, Pulau Papua. Kemudian, ada Pulau Kalimantan. Selanjutnya, Pulau Sumatera. Kemudian, ada Pulau Sulawesi. Dan yang terakhir ada Pulau, ya benar, Jawa. Coba kalian amati kembali peta geografis negara Indonesia. Terlihat dari peta bahwa letak negara Indonesia sangat strategis. Mengapa? Karena terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Apakah itu? Ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan benuanya adalah benua Australia dan benua Asia. Untuk di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Thailand, dan Brunei. Tahukah kamu, Indonesia memiliki beribu-ribu pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, Indonesia dikenal dengan negara kepulauan. Dan tahukah kamu, karena wilayah lautan Indonesia lebih luas dari daratan, maka Indonesia dijuluki negara maritim. Baiklah anak-anak, siapkan kembali buku tematik tugas kalian dan catat soal berikut ya. Kumpulkan foto tugas kalian tadi kepada Ustadz Ustazah ya melalui WA atau Telegram secara japri. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi Ustadz Ustazah ya, bisa melalui video call atau pesan. Karena wabah corona masih melanda negara kita, maka biasakan jaga jarak, memakai masker dan selalu mencuci tangan, serta makan makanan yang bergizi ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.